setelah kita berkenalan dengan nilai eigen dan vektor eigen, serta kita juga sudah mengenal sifat keserupaan atau similaritas dari dua buah matriks, kita akan lihat apabila suatu matriks ini serupa dengan matriks diagonal. Nah, ini yang dinamakan proses pendiagonalan. Dan kita lihat apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan agar satu buah matriks ini bisa serupa atau similar dengan matriks diagonal, dan bagaimana cara mendiagonalkan suatu matriks. Jadi pertama-tama kita ingat-ingat lagi bahwa suatu matriks bujur sangkar ini disebut serupa apabila terdapat satu buah matriks P yang tak singular dan satu buah matriks lainnya, jadi ini serupa dengan D misalkan seperti itu, sehingga dia memenuhi ini. Nah, khususnya apabila D-nya matriks diagonal, maka kita sebut matriks bujur sangkar ini dapat didiagonalkan karena dia serupa dengan matriks diagonal. Dalam persamaan yang dikotakkan ini bisa kita manipulasi. Kita akan peroleh persamaan A kali P sama dengan P kali D. Dan ini sama saja dengan A kali P sama dengan D kali P karena matriks diagonal ini bersifat komutatif ya. Jadi terserah mau dikalikan di bagian kiri atau di bagian kanan. Selama itu matriks diagonal. Nah, sekarang kita akan lihat perkalian dari masing-masing matriks, namun di setiap kolomnya. Nah, jadi saya tuliskan di sini P-nya, ini dituliskan per kolom, V1, V2, sampai Vn. Di sini V1 ini adalah vektor kolom ya, di sini ya, kolomnya ada panjangnya N, begitu, dan lain-lain. Dan D-nya ini adalah matriks diagonal, saya tuliskan, ini unsur-unsur diagonal utamanya adalah D1, D2, hingga Dn. Maka dari itu, perkalian matriksnya pada kolom ke K dari A kali P ini adalah A kali VK. Dan dari D kali P itu adalah DK dikali VK. Dan ini tidak lain merupakan definisi dari vektor eigen dan nilai eigen. Jadi di sini DK dan VK ini tidak lain merupakan nilai eigen dan vektor eigen ya secara berturut-turut. VK-nya ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen DK dari matriks A. Nah, ingat bahwa P di sini harus tak singular. Berarti kita harus mempunyai syarat agar vektor-vektor eigen dari matriks A, ini V1 sampai Vn, ini tak singular. Gitu. Dan ternyata syaratnya cukup sederhana bahwa vektor eigennya harus bebas linear saja. Ya. Nah, di sini kita punya satu buah teorema bahwa matriks bujur sangkar A ini berukuran N kali N, ini dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A ini mempunyai N buah vektor eigen yang bebas linear. Sebagai contoh kita lihat satu buah matriks ini dan nilai eigen dan vektor eigennya kita lakukan dengan cara yang serupa dengan yang video-video sebelumnya, jadi saya tidak akan tampilkan detailnya di sini. Dan bisa dicek untuk verifikasi ya, nilai eigen dan vektor eigennya adalah sebagai berikut. Dan kita bisa cek bahwa V1, V2, dan V3 ini bebas linear ya, dengan menggunakan definisi dari bebas linear. Kita bentuk kombinasi linearnya dengan vektor 0, lalu kita buktikan bahwa skalar yang memenuhi hanya 0 saja. Nah, maka dari itu A-nya dapat didiagonalkan. Nah, apa matriks P dan matriks D-nya? Matriks P-nya adalah vektor-vektor eigen yang disusun per kolom. Dan matriks D-nya adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaiannya. Jadi di sini kita akan peroleh P-nya. Ini adalah sebagai berikut. Ini vektor eigen kita yang pertama, vektor eigen kita yang kedua, dan vektor eigen kita yang ketiga. Dan nilai eigennya kita harus susun secara urutan juga ya. Jadi untuk kolom pertama ini diperoleh vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen ini, min 1. Berarti kita pasang min 1 di kolom pertama. Dan selanjutnya, ini 2 untuk kolom kedua, dan untuk kolom ketiga ini 5. Tentunya urutan di sini tidak dipermasalahkan ya. Jika kita ingin memasang minus 1-nya ada di kolom kedua, boleh. Tapi kita harus menyesuaikan juga bahwa vektor eigennya juga di kolom kedua harus mempunyai vektor eigen yang dari minus 1 gitu ya. Asalkan konsisten, urutan tidak dipermasalahkan. Nah, di sini kita punya satu buah teorema yang sudah
bisa kita gunakan ya, agar kita bisa jamin bahwa satu buah matriks ini bisa didiagonalkan. Jadi jika kita punya n buah nilai eigen yang berlainan, yang berbeda untuk matriks A, yang berukuran n kali n, maka seluruh vektor eigennya bebas linear. Jadi selama kita punya matriks A ukurannya n kali n, dan kita punya n buah nilai eigen yang berbeda, jadi mungkin bahasa lainnya adalah kegandaan aljabarnya ini untuk seluruh nilai eigennya 1, maka A pasti dijamin bisa didiagonalkan. Nah, lebih jauh lagi, jika kegandaan aljabarnya ada yang lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan teorema ini untuk mengecek apakah matriks A bisa didiagonalkan atau tidak. Jadi matriks A ini berukuran n kali n, ini bisa didiagonalkan apabila jumlah seluruh kegandaan geometrinya, oke, ingat-ingat lagi kegandaan geometri, ini merupakan dimensi dari ruang eigennya, ya, dari setiap ruang eigen, oke, karena A bisa saja mempunyai ruang eigen yang banyak karena matriks di sini nilai eigennya bisa banyak. Jumlah kegandaan geometri semuanya harus n, gitu. Jumlahnya harus sama dengan jumlah baris A atau jumlah kolom A. Nah, di sini kita beri batasan dulu karena kita hanya membicarakan nilai eigen yang bilangan real saja. Jika A mempunyai nilai eigen kompleks, maka kita anggap A ini tidak dapat didiagonalkan karena di sini nilai eigennya harus punya n ya, jumlah kegandaan aljabarnya harus n gitu. Sebagai contoh kita lihat ini ya, contoh ini ada matriks 3 kali 3, 1 0 0 0 3 2 0 2 3 dan nilai eigen dan vektor eigennya sebagai berikut. Jadi di sini kita punya lambdanya, ini nilai eigen yang pertama, ini 1, dan V1 dan V2 ini adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen ini. Dan di sini saya hanya mempunyai nilai eigennya saja tanpa perlu diketahui vektor eigennya. Tanpa perlu diketahui vektor eigennya, kita bisa menjamin bahwa di sini kita tahu multiplisitas atau kegandaan geometrinya dari lambda 1 itu ada 2 ya. Ada 2. Dan untuk lambda 2 ini pasti 1 ya, tanpa perlu kita tentukan vektor eigennya. Maka dari itu kita bisa jamin bahwa matriks A ini bisa didiagonalkan karena jumlahan dari kegandaan geometrinya ada 3 ya, sesuai dengan ukuran matriksnya ya, jumlah baris atau jumlah kolom dari A. Nah, di sini Anda tinggal menentukan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen 5. Maka dari itu Anda bisa peroleh matriks P dan matriks D-nya. Dan saya serahkan sebagai latihan.